Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kurun Isu di Ekonomi Moneter, yang beranggotakan saya sendiri, Mauluda Yuniarsi, NIM 411909, dan anggota saya Yuli Widya Astuti 419191, dan Sarmini 419134. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi moneter. Sejatinya dalam ilmu ekonomi moneter, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Keuangan yang seringkali berubah-ubah, adanya berbagai faktor yang mempengaruhi membuat sebuah negara mengatur hal tersebut dengan suatu kebijakan. Kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat dilibatkan mengaset standar bunga pinjaman atau margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai pinjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Ekonomi atau kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh, dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter selanjutnya terkesan sebagai hasil sampingan kegiatan dunia politik dan kebutuhan untuk membiayai defisit anggaran atau APBN yang makin membesar. Pada awal tahun 1960-an ada usaha untuk melakukan pengendalian moneter, tetapi sejak tahun 1963 tidak dilakukan lagi dan jumlah uang yang beredar tumbuh tidak terkendali. Hal ini menyebabkan inflasi yang parah yang mencapai puncaknya pada tahun 1966, atau indeks harga untuk DKI Jakarta meningkat 150%. Itu termasuk dalam permasalahan kurun isu ekonomi moneter. Untuk memenuhi efektivitas dari kebijakan moneter terdapat ekonomi Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami 4 hal pokok. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua yaitu faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dari penawaran uang, sistem moneter yang diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, hubungan antara uang yang berbeda di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi moneter. Salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan tambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di negara berkembang, kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem bank, misalnya dengan memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif. Tugas kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah.
Yang kedua, bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerima valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri, ekspor dan impor. Tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada di negara berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya tentang isu terkini yang terkait dengan ekonomi moneter. Dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas moneter Indonesia. Wabah COVID-19 bermula di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pandemi juga telah berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia dan negara-negara terdampak. Ancaman resesi bahkan depresi sudah di depan mata. Untuk menjaga stabilitas moneter, Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial sejak tahun 2000. Menurut rapat Dewan Gubernur BI pada bulan September 2020, nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah tingginya tekanan pada bulan Agustus sampai September 2020. Hingga 16 September 2020, nilai tukar rupiah tercatat depresiasi sebesar 1,58% secara point to point dibandingkan dengan akhir Juli 2020, atau terpresiasi sebesar 6,42% dari akhir Desember 2019. Pelemahan rupiah pada bulan Agustus sampai September 2020 antara lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena faktor global maupun risiko domestik. BI memandang nilai tukar rupiah berpotensi kembali menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalued, didukung inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun. BI terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Sementara itu, inflasi relatif rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks harga konsumen pada Agustus 2020 tercatat deflasi sebesar 0,05% sehingga inflasi IHK sampai Agustus 2020 tercatat sebesar 0,93%. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah yakni sebesar 1,54%. Inflasi inti tetap rendah dipengaruhi domestik yang belum kuat. Konsistensi kebijakan BI mengarahkan ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi kelompok administered prices juga rendah, terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, deflasi kelompok volatile food dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan panen di beberapa sentra produksi, dan distribusi yang terjaga. BI memperkirakan inflasi 2020 dan 2021 akan terkendali dalam sasarannya sebesar 3,0%. BI konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya, kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan menambah kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Hingga 15 September 2020,
BI telah menambah likuiditas di perbankan sekitar 662,1 triliun, terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum atau GWM sekitar 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar 491,3 triliun. Kemudian dampak pandemi terhadap stabilitas rupiah. Jumlah uang atau M1 berkorelasi dengan terhadap kurs dolar terhadap rupiah. Artinya penambahan jumlah uang beredar M1 akan menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Atau dengan kata lain, peningkatan jumlah uang beredar M1 cenderung memperkuat rupiah. Sementara uang M2 berkorelasi positif dengan nilai tukar dolar terhadap nilai rupiah. Artinya jika M2 ditambah maka nilai tukar dolar terhadap rupiah meningkat atau identik dengan memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar. BI mendefinisikan uang beredar dalam arti sempit meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral. Dan dalam arti luas atau M2 meliputi M1, uang koasi mencakup tabungan simpanan berjangka dalam rupiah dan falas serta giro dalam valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang memiliki faktor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan transaksi di pasar keuangan dan barang. Berkurangnya pendapatan bagi sebagian orang atau hilangnya pekerjaan akibat PHK telah membuat masyarakat kehilangan daya beli karena jumlah uang beredar kurang. Boleh jadi kondisi ini bersifat sementara karena ada dampak tekanan pandemi COVID-19. Fenomena ini juga seiring dengan terjadinya kontras perekonomian nasional. Dalam kacamata kebijakan moneter, adanya tambahan jumlah uang beredar selama masa pandemi tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan memberi indikasi adanya kehausan dan kebutuhan. Adanya korelasi yang saling bertentangan antara M1 dan M2 terhadap nilai tukar rupiah menunjukkan adanya potensi yang saling menegasikan antara keduanya. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.